Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Beberapa saat terakhir ini ada suatu hal yang menarik, yaitu penurunan harga dari Asus ROG Phone 9 FE. Ini harga awal launchingnya itu sekitar 10 jutaan ya, 10.999.000. Sekarang di diskon dijual cuman seharga 6.999.000. Nah, di kelas harga segitu tuh ada ini nih, iQOO Neo 10 yang storage 512 GB. Nah, jadi menarik kan? Kira-kira mending pilih mana nih di harga yang sama, iQOO Neo 10 atau Asus ROG Phone 9 FE? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke? Performance phone, real gaming phone. Ini menarik nih. Pertama kita bahas performance phone dulu ya. Performance phone itu adalah mungkin sebuah smartphone yang ada di kelas premium mid-range yang ngeboost di sisi performance-nya. Pilihan chipsetnya yang dipakai tuh biasanya chipset kelas cukup tinggi, kelas premium mid-range atau bahkan mendekati flagship gitu. Dalam kasus ini mungkin bisa pakai Snapdragon 8S atau Snapdragon 8 juga bisa ya. Nah, tapi di sisi lain mereka mungkin kompromi gitu. Jadi misalkan mungkin ada di sisi materialnya, kemudian di sisi kameranya atau di sisi layarnya, itu biasanya ada sebuah kompromi-kompromi yang dilakukan supaya bisa menekan harga jual. Karena di kelas performance phone ini ada di kelas premium mid-range, harganya tuh mungkin di range 5 sampai 7,5 jutaan. Dan ternyata resep ini berhasil. Awal mulanya tuh kayaknya yang mempopulerkan resep performance phone ini adalah Poco ya, dengan F-series-nya, F1, F2, F4 dan lain-lain. Itu menurut gue pakai format yang boost performance tapi kompromi di sisi lain. Nah, sekarang iQOO mulai ikutan nih dengan iQOO Neo 10 dengan range harga di 5 sampai 7,5 jutaan tergantung storage, tergantung konfigurasi. Ini bisa dibilang lumayan berhasil. Kayaknya mulai lumayan banyak yang nyari, lumayan banyak yang pakai, dan cukup populer lah untuk orang-orang yang pengen smartphone dengan performance tinggi tapi budgetnya mungkin bisa dibilang cukup terbatas. Yang kedua ada real gaming phone. Real gaming phone ini contohnya adalah yang gue pegang, Asus ROG Phone 9 FE. Ini fiturnya benar-benar gaming banget. Mulai dari fitur-fitur kayak air triggers yang ada di sisi atas ini yang membantu banget buat main game. Kemudian ada fitur-fitur kayak Armoury Crate. Kemudian ada fitur lucu-lucuannya Anime Vision. Ini juga fitur yang menurut gue cukup gaming lah ya. Nah, biasanya smartphone gaming itu yang udah keluar beberapa waktu yang lalu tuh range-nya tuh masih ada di 10 jutaan ke atas gitu. Harganya emang jadinya udah membedakan ya antara harga performance smartphone sama real gaming phone kayak ROG Phone ini. Nah, tapi ketika ROG Phone diskon atau potong harga di ROG Phone 9 FE ini dari 10 jutaan ke 6 jutaan, tepatnya 6.999.000, ini menurut gue jadi merubah konstelasi di dunia smartphone gaming ya, karena jadinya performance phone yang mungkin performanya udah cukup oke tapi secara fiturnya belum terlalu gaming banget dibandingin sama real gaming phone kayak Asus ROG Phone 9 FE ini, dengan kelas harga yang sama jadinya bikin bingung gitu. Jadi lebih worth it mana ya antara performance phone atau real gaming phone kayak Asus ROG Phone 9 FE ini? Oke, pertama dari desainnya dulu ya. Ciri-ciri utama dari performance phone itu adalah biasanya desainnya itu nggak se-ekstrim smartphone gaming beneran. Jadi performance phone kayak Poco atau iQOO Neo 10 ini sendiri, secara desain tuh menurut gue lebih general, lebih nggak macam-macam, lebih basic lah bisa dibilang ya. Tapi mungkin main di corak-corak warna atau pilihan warna nih, kayak iQOO Neo 10 yang warna orange ini ada sedikit feel gamingnya lah. Tapi ada pilihan warna hitam sama ada pilihan warna putih juga kalau nggak salah yang emang netral. Jadinya orang awam tuh bisa pakai, bisa dibilang orang awam tuh nggak terlalu takut untuk nyobain atau untuk beli performance phone kayak iQOO Neo 10 ini. Beda sama desainnya Asus ROG Phone 9 FE ini yang emang udah desainnya tuh udah gaming banget dengan
lampu-lampu, dengan mungkin ada lagi RGB light, lalu ada grafis-grafis yang ya kesannya tuh jadinya lebih menonjolkan sisi gamingnya ya. Emang cocok nih dipakai buat orang yang main game banget atau ya gamer pro lah bisa dibilang. Tapi kalau orang awam gitu disuruh pakai Asus ROG Phone, mungkin ya non gamer atau mungkin bahkan cewek gitu, gua rasa akan lebih memilih ini ya, akan lebih memilih iQ Neo 10 gitu, karena desainnya secara desain lebih umum, lebih general, gak jelek juga, desainnya bagus, gue suka. Dibandingkan sama Asus ROG Phone 9 FE ini yang desainnya emang gaming banget. Tapi ya sebenarnya ROG Phone 9 FE ini kalau dibilang gaming banget yang dalam tanda kutip ada noraknya gitu, menurut gue nggak sih. Karena secara bodi belakang, bahan belakangnya tuh smooth, ini udah glass bodi belakangnya, kemudian efek grafisnya pun kayak efek tulisan-tulisannya, kemudian ada grafik garis miringnya, logo ROG pun ini kelihatan lebih subtle aja gitu, nggak terlalu teriak gitu ya. Jadi secara desain sebenarnya terutama di Asus ROG Phone 9 FE ini menurut gue masih bisa diterima lah harusnya, dibandingkan dengan beberapa smartphone gaming yang mungkin ada RGB light-nya, kemudian ada fitur-fitur yang wah desainnya robotik banget, mecha design banget gitu. Untuk ini desainnya menurut gue Asus ROG Phone 9 FE ini desainnya lebih tone down, nggak terlalu gaming phone banget. Tapi ya tetap, gue rasa cewek ataupun non gamer pasti akan tetap lebih milih iQ Neo 10 ya, desainnya lebih general, lebih slick, lebih menarik mungkin buat orang awam. Oke, kemudian dari sisi ketebalan dan bobotnya, ini juga cukup terasa nih perbedaannya. Untuk Asus ROG Phone 9 FE ini beratnya 225 gram, sementara untuk iQ Neo 10, iQ Neo 10 ini beratnya 206 gram. Cukup berasa sih perbedaan beratnya, dan ketika lo pakai ini buat daily driver, untuk dibawa-bawa, untuk dikantongin, untuk dimasukin ke dalam tas, dan lain-lain, bobotnya terasa cukup. Perbedaannya tuh cukup terasa gitu. Untuk iQ Neo 10 gue udah coba bawa-bawa di kantong gitu, masih lebih nyaman dibandingkan Asus ROG 9 FE ini yang emang lebih berat sekitar 20 gram. Mungkin nilai plus dari bobotnya Asus ROG Phone 9 FE yang berat ini adalah ketika dipegang untuk main game ini terasa lebih firm, kayak lebih mantap aja gitu buat dipegang. Walaupun sebenarnya ya iQ Neo 10 yang lebih ringan juga bukan nggak lebih firm juga sih, tetap enak untuk dipegang, gripnya tetap lebih enak dan terlihat lebih slick juga desainnya. Ini juga tetap nyaman sih buat dipegang untuk main game lama-lama. Nah, tapi untuk iQ Neo 10 ini material bodinya tuh masih full plastik ya, polikarbonat. Dari sisi belakang, backdoor-nya ini polikarbonat, plastik. Frame-nya juga ini masih plastik. Jadi emang full plastik untuk iQ Neo 10. Sementara untuk Asus ROG Phone 9 FE ini bagian belakangnya tuh udah glass back design, dan untuk sampingnya itu dia udah pakai aluminium frame. Jadi emang ya nggak heran kenapa lebih berat, karena mungkin pilihan bahannya, pilihan materialnya tuh emang lebih premium gitu. Oke, sekarang gue mau bahas beberapa fiturnya. Ada beberapa perbedaan fitur menarik yang cukup kontras. Pertama ada di baterainya. Baterai dari Asus ROG Phone 9 FE ini ada di 5500 mAh, sementara untuk iQ Neo 10 ini baterainya ada di 7000 mAh. Perbedaan cukup jauh ya, 1500 mAh. Dan mungkin ketika dipakai secara berbarengan untuk main game, diperbandingkan gitu akan terasa bedanya. Tapi menurut gue perbedaannya nggak terlalu jauh sih. Nah, yang kedua ada fitur menarik dari Asus ROG Phone 9 FE ini, yaitu adalah dual USB port. Smartphone biasa kayak Asus Neo 10 ini kan port USB-C-nya cuma satu ya, ada di bawah. Nah, sementara untuk Asus ROG Phone 9 FE ini port USB-C-nya ada dua. Satu ada di bawah, bagian bawah samping. Kedua ada di sini, sisi samping. Ini banyak kepake mungkin untuk bypass charging ya. Untuk yang main gamenya emang intens, bakal banyak kepake bypass chargingnya. Dan fitur ini gue lihat belakangan mulai banyak diterapin di tablet-tablet gaming. Kayak Xiaomi Pad Mini, terus Lenovo Legion Tab itu juga punya fitur dual USB ini yang menurut gue cukup menarik dan cukup berguna, karena jadi banyak gitu fungsinya. Kalau
ada 2 port USB, lo bisa colok sambil charging, bisa colok juga misalkan buat wired headphone, karena main game kan katanya bakal lebih nyaman pakai wired headphone gitu. Jadinya fitur dual USB-C port ini akan sangat berguna buat yang emang main game secara serius gitu. Nah, yang ketiga adalah softwarenya. iQOO Neo 10 ini masih menggunakan Vantage OS versi 15. Vantage OS versi terbaru yang sekarang juga banyak dipakai di smartphone Vivo juga. Soon katanya bakal ke-update, bakal diperbaharui jadi Origin OS punyanya Vivo. Vivo dan iQOO itu akan pakai Origin OS, akan dapat update ke depannya. So far untuk fitur gamingnya ada Ultra Gaming Mode, itu dia muncul ketika kita main game, slide dari sisi kiri samping itu akan muncul semua fitur-fitur gamingnya dan cukup lengkap juga. Tapi bedanya sama Asus ROG Phone 9 FE ini, secara fitur, secara OS, Asus ROG Phone 9 FE ini dia masih mirip ya sebenarnya sama stok Android kalau secara desain. Nggak terlalu banyak perbedaan, paling kalau dilihat perbedaannya itu ada di skin-skin aja yang lebih ROG style gitu, yang lebih grafik-grafik mecha atau grafik-grafik gaming banget. Tapi kalau secara tampilan OS, kalau nggak pakai tim yang gaming itu sebenarnya mirip banget sama Android 15 yang stok, yang punyanya Pixel gitu. Asus punya ini aja, Asus Optimization fitur yang itu mengenhance fitur-fitur dari Android 15-nya, itu ada ditambahin sedikit lah fitur-fitur dari punyanya Asus. Tapi secara overall menurut gue looks-nya itu sebenarnya kalau tanpa skin gaming tuh masih mirip banget sama stok Android biasa. Nah, cuman yang gue suka itu adalah apps Armoury Crate-nya ini. Armoury Crate itu sendiri adalah apps untuk fitur-fitur gamingnya Asus yang dimana dia dikumpulin dalam satu apps gitu. Jadinya bukan fitur yang muncul ketika di iQOO Neo 10 kita pakai, kan fitur gamingnya baru muncul ketika main game. Nah, untuk Armoury Crate ini sendiri kita bisa ngatur fitur-fitur gamingnya atau fitur-fitur lain yang berhubungan sama gaming itu dari apps terpisah. Contohnya kayak ini, misalkan settings Anime Vision ini kita bisa ubah tampilannya dari aplikasi Armoury Crate, ada menunya sendiri, itu muncul nggak? Nah, bisa muncul kan? Itu bakal kelihatan tuh ininya, pilihan grafik yang ada di belakang pixelated screen-nya ini. Lucu sih fitur dari ROG Phone 9 FE ini yang ya lumayan bisa ngeliatin incoming call, bisa ngeliatin notification, kapasitas baterai sisa berapa dari layar belakangnya ini. Lucu nih, cukup menarik. Kemudian untuk keduanya ini sama-sama udah dapat Android 15. Dari Asus udah dapat, dari iQOO juga udah dapat. Tapi untuk iQOO Neo 10 gua cek dia bisa dapat update OS sampai 3 kali dengan security update sampai 4 kali. Sementara untuk Asus ROG Phone 9 FE ini cuma dapat 2 kali maksimal software update. OS cuman sampai 2 kali. Jadinya antara kayaknya sampai 16 atau 17, Android 16 atau Android 17, cuman sampai segitu. Sementara untuk ini bisa dapat sampai 3 kali, mungkin bisa sampai dapat Android 18. Jadi support softwarenya kayaknya masih lebih bagusan iQOO daripada software support yang ada di Asus ROG Phone. Kalau untuk performanya sendiri, gue nggak mau bahas terlalu banyak ya, karena pasti untuk kedua smartphone ini udah banyak yang ngebahas performanya untuk gaming. Tapi yang pasti Asus ROG 9 FE ini, Asus ROG Phone 9 FE ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3, sementara untuk iQOO Neo 10 ini pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4. Kalau gue lihat secara kasar sih Antutunya nggak berbeda terpaut jauh ya. Mungkin sekitar skornya tuh ada di 2 jutaan sama-sama masing-masing ini deket-deket. Tapi untuk mau lihat detail mungkin performance-nya secara ini, silakan cek di channel-channel lain yang udah ngebahas iQOO Neo 10 dan udah ngebahas Asus ROG Phone 9 FE. Nah, tapi ada satu aksesoris menarik nih untuk ROG Phone 9 FE, ya, itu namanya adalah Chill Case. Jadi Chill Case ini adalah case yang katanya punya kemampuan untuk ngademin Asus ROG Phone 9 FE ketika lagi overheat atau mungkin
ketika dipakai buat main game agak panas gitu ya, tinggal dipakein aja. Kenapa bisa ngurangin panas sampai 17%? Itu katanya ada hubungannya sama bahan case dari chill case ini yang materialnya tuh namanya CVC atau Composite Vapor Chamber. Jadi itu bahannya khusus yang bisa meredam panas sampai 17%. Dan juga ada fitur menarik dari casingnya, yaitu adalah Immersive Front Facing Sound yang ini bisa ngebelokin suara yang tadinya kalau nggak pakai case itu speakernya menghadap ke samping aja gitu. Ketika pakai case ini, dia ada kayak semacam celah yang ngebelokin suaranya supaya front facing atau menghadap ke muka kita. Jadinya suaranya lebih kencang, lebih jelas ketika dipakai untuk main game. Unik ya chill case ini, tapi sayangnya ternyata casing ini nggak tersedia di dalam paket penjualan Asus ROG Phone 9 FE. Jadi untuk casingnya sendiri katanya harus dibeli secara terpisah. Sementara untuk iQ Neo 10 kita langsung dapat case ya, case plastik kayak gini sih. Tapi udah lumayan lah, masih dapat case di dalam paket pembelian iQ Neo 10. Kemudian untuk kameranya, kalau untuk kamera sendiri sebenarnya ya gue nggak terlalu ekspektasi terlalu tinggi ya untuk kamera dari performance phone atau gaming phone. Tapi ya udah kita langsung lihat aja hasil kamera, foto dan video dari iQ Neo 10 dan Asus ROG Phone 9 FE. Oke, kali ini adalah perekaman video dengan kamera belakang dari Asus ROG Phone 9 FE. Pilihan resolusinya tuh banyak banget. Jadi ada mulai dari HD dengan dengan frame rate FPS-nya tuh 3060, HD, Full HD, 4K sampai 8K. 8K juga ada di sini. 8K-nya itu 24 fps. Nah, kalau untuk hasilnya kurang lebih kayak gini. Oh iya, dia juga ada pilihan satu kali tapi nggak bisa zoom ya. Dia bisa ngambil, bisa zoom. Nah, ini bisa ke 0,7 atau ultra wide-nya, tapi zoomnya bisa sampai 2 kali dan 4 kali. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini untuk zoomnya. Balik lagi ya ke 1. Nah, kira-kira gimana untuk hasil kamera dari Asus ROG Phone 9 FE? Nah, ini untuk kamera depan dari Asus ROG Phone 9 FE. Kebalikan dari kamera belakang yang super komplit pilihan resolusinya. Justru untuk kamera depannya ini dikit banget pilihan pilihan resolusi dan frame rate-nya. Jadi dia cuma ada HD sama Full HD dengan 30 fps untuk kamera depannya. Ini pakai yang Full HD 30 fps. Ya sayang juga sih, cuma dikit pilihannya. Tapi ya untuk kamera depan mungkin Asus ngerasa nggak perlu sekomplit yang kamera kamera belakangnya lah, kurang lebih kayak gitu. Nah untuk hasilnya kurang lebih kayak gini, masih cukup oke juga sih untuk ya kebutuhan basic buat rekaman video depan mungkin sebenarnya udah cukup. Tes perekaman kameranya iQ Neo 10 untuk video ini pakai kamera belakangnya di resolusi 4K 30 fps. Untuk 4K 30 fps ada pilihan lensa 1 kali sama 2 kali. Ini 2 kali. Oh ya, lucunya untuk ultra wide ya nggak bisa, tapi ultra wide itu cuma bisa dipakai di resolusi 1080p 30 fps. Cukup stabil ya, kurang lebih kayak gini hasilnya. Nah, kalau yang ini kamera depan dari iQ Neo 10. Pilihannya lebih banyak. Kalau yang kamera depan itu bisa pakai 720p, 1080p sama 4K. Pilihannya 30 sama 60 fps juga. Warnanya kurang lebih kayak gini, cukup oke juga, cuma kayaknya lebih less stabil ya dibandingkan dengan kamera belakangnya. Tapi udah cukup lah ya buat rekam-rekam iseng gitu atau
buat penggunaan kamera depan yang basic sebenarnya udah cukup sih. So, overall, pilih mana? Performance phone atau real gaming phone? Dalam kasus ini adalah iQOO Neo 10 atau Asus ROG Phone 9 FE. Menarik nih, karena setelah gue pakai keduanya beberapa saat, menurut gue kesimpulannya adalah kembali ke kebutuhan masing-masing dari kalian. Kira-kira kalian butuhnya smartphone yang kayak gimana? iQOO Neo 10 itu unggul di bodi yang lebih tipis, bobotnya lebih ringan, desain yang lebih general, dan lebih cocok buat kalangan orang awam atau non-gamer, serta software update yang dapat lebih lama. Sementara ROG Phone 9 FE unggul di fitur-fitur yang lebih komplit, bodi metal dan aluminium frame, dual USB-C port, air triggers, animal vision, dan lain-lain. Fitur-fitur yang emang gaming banget, tapi belum tentu semua orang cocok nih dengan desain dan dengan bobotnya yang lumayan berat untuk dibawa sebagai daily driver. So, dengan harga yang sama, lo bisa dapat iQOO Neo 10 dengan konfigurasi 12512 GB, sementara untuk Asus ROG Phone 9 FE ini lo bisa dapat di 256 GB. Jadi secara storage juga hampir setengahnya nih bedanya, 512, 256 GB. Pilih mana jadi kira-kira? Sekali lagi balikin ke kebutuhan masing-masing aja. Kalau gue sih kayaknya, walaupun gue juga bukan gaming yang heavy banget, kayaknya gue cocok nih sama Asus ROG Phone 9 FE karena menurut gue desainnya walaupun terlihat lebih gaming tapi masih bisa diterima lah. Kemudian fiturnya juga banyak yang menarik-menarik, animal vision, air triggers, dan lain-lain. Itu menurut gue lebih menarik walaupun kita harus kompromi di bobot yang lebih berat sama software update yang cuma 2 kali dan baterainya yang lebih kecil, 5500 mAh, ini 7000 mAh. So, jadi pilih mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau memang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita di thegridco.id. We'll sign out. Bye.